Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan dalam segala perbuatannya yang begitu ajaib bagi kita semuanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Kita mau siapkan hati, kita mau doa, di mana doa kita naikkan adalah doa Bapa kami yang di sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi ini kami percaya hadirat-Mu menyertai hamba-Mu dan kuasa-Mu yang memimpin kami untuk beribadah mendengar sabda firman-Mu. Buka hati kami semuanya untuk mendengar sabda firman-Mu. Urapin hamba-Mu, biar hamba-Mu terpakai menyampaikan kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini adalah tak henti-hentinya berharap kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Lantapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperintahkan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap manusia pernah mengalami masa-masa yang sulit. Entah kehilangan orang yang dia sayangi, entah kehilangan teman-teman, entah kehilangan segala hal yang dia ada, kegagalan, pengkhianatan, atau doa yang belum juga terjawab. Saat-saat seperti itulah mudah bagi hati kita untuk merasa lelah dan putus asa. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk tetap berharap kepadanya, tak henti-hentinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu terus berharap kepada Tuhan? Apa yang membuat harapan kepada Tuhan berbeda dengan harapan kepada manusia? Nah, saudara kasih Tuhan, itu sangat berbeda. Harapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari firman yang kita baca ini, pengharapan kepada manusia sering berakhir dengan kekecewaan karena keterbatasan manusia. Tapi harapan kepada Tuhan pasti menuntun pada penghiburan, pemulihan, dan waktu Tuhan yang sempurna. Tuhan tahu masa depan kita. Dia tidak pernah gagal menepati janji-janji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, harapan sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Maka Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara kasih Tuhan, dari penjelasan Mazmur ini banyak orang berharap pada uang,
pekerjaan, pasangan hidup, atau koneksi. Tapi semua itu bisa hilang dalam sekejap. Harapan kepada manusia sering mengecewakan, tetapi harapan kepada Tuhan selalu memberikan kekuatan dan arahan baru. Tuhan tidak pernah rubah, Tuhan tidak pernah tidur. Ia mengerti penderitaan dan Dia mengerti kondisi keadaan kita. Dia selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh Ayub. Dalam sekejap kehilangan segarannya, harta, anak-anak, kesehatan, bahkan dukungan istri dan teman-teman Ayub pun meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap berkata, tetapi aku tahu penembusku hidup. Yesus adalah bukti yang terbesar adalah Allah peduli. Dia datang menderita, Dia bangkit supaya kita mempunyai harapan karena Dia hidup. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi. Bayangkan seorang petani yang menanam benih dan merawat setiap hari. Meskipun belum melihat hasilnya langsung, dia percaya benih itu akan tumbuh. Demikian juga dengan harapan kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini belum melihat, belum ada tanda-tanda, tapi kita punya harapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Pasti Tuhan akan membuka jalan pada kita. Pasti Tuhan akan bawa kita dalam kemenangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rapatan pasal 3 ayat 223. Tadi kita baca bersama-sama, kita baca ulang sekali lagi. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Saudara kasih Tuhan, dalam penjelasan ini Yeremia menulis rantapan pada saat Yerusalem hancur. Pada suatu masa paling kelam, namun dia tetap berkata, itulah yang memberikan harapan kepadaku. Harapan kita bukan berdasarkan situasi keadaan, tetapi pada karakter Tuhan. Dia berkata, kasih setia tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan kasihnya sangat besar. Itulah yang ditulis oleh itulah yang ditulis oleh Nabi Yeremia tentang berharap sepenuhnya tak henti-henti kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, harapan yang bertahan itu menghasilkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Justru diperkuat. Kita bisa terbang di atas masalah kita. Seperti Raja Wali yang tidak tergoncang oleh badai. Dan justru naik lebih tinggi karena sayapnya yang kuat. Saudara, Raja Wali tidak pernah lari dirinya dari badai. Dia menghadapi badai. Tapi dia memanfaatkan badai ini untuk naik lebih tinggi. Demikian jugalah badai hidup seharusnya membuat kita makin dekat dengan Tuhan dan makin berharap kepadanya. Karena Raja Wali itu kuat karena sayapnya ketika badai itu ada, dia terus lebih tinggi karena dia percaya bahwa kekuatan dia akan melewati semua badainya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, harapan membuat kita tetap setia dalam proses. Mazmur 27 ayat 14. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari penjelasan ini kadang jawaban Tuhan tidak instan. Tapi saat kita tetap berharap, kita dimampukan untuk setia. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita dalam proses menunggunya daripada hanya memberikan hasil yang cepat. Saudara-saudara kasih Tuhan, harapan kepada Tuhan adalah bentuk iman yang hidup. Harapan yang sejati lahir dari iman yang yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Walaupun saat ini kita tidak melihat, kita tidak berharap kepada nasib, tetapi kita terus berharap kepada Tuhan karena Dialah yang punya kuasa langit dan bumi. Dia bisa menolong kita kapan saja karena kita minta pertolongan Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi khotbah ini dengan lilin kecil di tengah gelap.
Suatu malam yang sangat gelap dan dingin, terjadi pemadam listrik besar-besaran di sebuah kota kecil. Semua rumah menjadi gelap gulita. Tak ada cahaya dari lampu, tak ada pemanas, dan orang-orang mulai panik. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah suasana itu ada seorang nenek tua tinggal sendirian di rumah kecil. Ia tidak memiliki banyak harta, tapi ia punya satu hal yang sangat berarti, yaitu sebuah lilin kecil. Saudara kasih Tuhan, ia menyalakan lilin itu. Meskipun kecil, cahaya lilin itu mulai menyinari semua ruangannya. Ia duduk di dekatnya sampai memeluk Alkitab dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan terang kecil ini untuk aku bertahan. Malam semakin larut, dingin semakin menusuk, tetapi lilin itu tetap menyala. Saudara-saudara kasih Tuhan, keesok paginya listrik belum juga menyala. Beberapa tetangga yang sudah kehabisan daya dan lilin datang ke rumah nenek itu. Dengan sukacita nenek itu membagikan cahayanya. Ia membakar lilin-lilin mereka dengan nyalakan satu demi satu. Rumah itu menjadi pusat harapan kecil bagi orang-orang sekitarnya. Ketika ditanya bagaimana ibu bisa bertahan, tetap tenang dalam kegelapan ini, ia menjawab dengan senyum dan tenang. Aku percaya Tuhan selalu memberikan terang, walaupun hanya sebesar lilin kecil ini. Itu cukup untuk menuntun aku sampai pagi fajar. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari makna ilustrasi ini, lilin itu adalah pengharapan yang kecil tapi konsisten. Dalam kegelapan dunia, kesakitan, masalah, penantian, Tuhan memberikan cukup terang untuk melangkah satu hari lagi. Meskipun harapan itu tampaknya kecil, jika dijaga dan dibagikan, bisa memberikan terang kepada orang lain juga. Seperti nenek itu, orang yang tetap berharap kepada Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang sekitarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin hidup saudara-saudari pada saat ini seperti dalam kegelapan. Mungkin hanya ada satu lilin harapan tersisa dalam hatimu. Jangankan padam. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap menunggu Tuhan yang menjaga lilin itu tetap menyala sampai fajarnya datang. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Kau mengajar kami di saat-saat yang gelap ini. Di saat-saat yang begitu banyak masalah. Di saat-saat yang tidak ada harapan ini, Kau mengajar kami. Tetap berdoa, tetap berharap kepadamu. Walaupun sangat kecil kemungkinannya. Bertahan dengan sekecil ini untuk tetap berdoa dan berharap kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan kami jalan keluar. Karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau berikan kami kehidupan. Dan Engkau berikan kami keselamatan. Dan Engkau juga ada Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan pada kami. Kami serahkan semua ini dalam kasih Tuhan. Kuatkan iman kita, walaupun harapan kecil, tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Walaupun saat ini jalan semua buntu dan harapan itu kecil, tapi tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan. Karena Dia tahu semua kondisi kita. Dia tahu keadaan kita. Ketika masa datang, kita harus tetap menaikkan pujian kita. Ketika masa datang, kita naikkanlah diri kita sepenuh iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kita. Karena Tuhan tahu semua kondisi kita. Tetap berharap pada Tuhan, karena Dia sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati.